Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Ketua Majelis Permusyawaratan Tiongkok Wang Huning di Istana Merdeka. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi korban banjir bandang Sumatera. Gibran bertemu langsung dengan warga di posko pengungsian. Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Kabar Merah Putih kembali menjumpai Anda edisi Kamis 4 Desember 2025. Saya Sita Paprika akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dan pemirsa, inilah kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Kita mulai kabar Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Ketua Majelis Permusyawaratan Tiongkok Wang Huning di Istana Merdeka, Jakarta. Prabowo menyambut Wang Huning di teras Istana Merdeka dan kemudian mengajaknya masuk untuk sesi foto bersama. Keduanya kemudian memperkenalkan delegasi masing-masing. Prabowo tampak didampingi Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Mensesnek Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kunjungan ini untuk memperkuat kerjasama bilateral Indonesia-Tiongkok, khususnya di bidang diplomasi parlemen dan pembangunan kemitraan masa depan. Apa saja agenda terkini dari Istana Negara, kita menuju ke Fatima Albar. Fatima, apa saja poin pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Ketua MPR Tiongkok? Ya, Sita dan juga pemirsa, memang Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua MPR Tiongkok Wang Huning di Istana Negara Jakarta, di mana diterima pada tadi sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Memang tidak ada sambutan upacara seperti layaknya pemimpin negara datang ke Istana Negara, namun tadi juga cukup disambut hangat oleh Presiden Prabowo Subianto. Kemudian juga dilakukan sesi foto bersama dan juga dikenalkan delegasi-delegasi Indonesia kepada Ketua MPR Tiongkok tersebut, di mana tadi ada Mensesnek, kemudian juga Sekretaris Kabinet, ada Wakil Menteri Luar Negeri, dan juga ada Wakil Duta Besar untuk Rakyat Republik Tiongkok di Indonesia. Tadi juga dikenalkan kepada Ketua MPR Tiongkok. Dan tadi juga ada sesi bilateral pertemuan 4 mata, namun kami belum mengetahui memang poin-poin pertemuan tersebut karena untuk pertemuan hari ini tidak ada joint statement, Sita. Jadi disampaikan hasil resminya seperti apa, kita akan nunggu nantikan statementnya mungkin dari Kementerian Luar Negeri yang akan menyampaikan hasil pertemuan ini. Tentunya juga dalam pertemuan ini dibicarakan mengenai hubungan strategis 75 tahun antara Indonesia dan juga Tiongkok, dibahas mengenai kerjasama selanjutnya, mengenai kekuatan hubungan strategis antara kedua negara. Setelah itu tadi juga Presiden Prabowo Subianto bersama Ketua MPR Tiongkok ini nampaknya bertukar cendera mata, saling bertukar cendera mata, menunjukkan kehangatan, keakraban antara hubungan Indonesia dan juga Tiongkok. Pertemuan sudah selesai, Ketua MPR Tiongkok juga melanjutkan pertemuan selanjutnya ataupun kegiatan selanjutnya di Indonesia, yaitu menuju ke gedung DPR RI Senayan, gedung Parlemen Senayan, di mana direncanakan akan bertemu dengan Ketua DPR RI, kemudian juga DPD RI dan MPR RI. Saat ini agenda di istana masih berlanjut, yaitu rencananya Presiden Prabowo Subianto akan memanggil sejumlah menteri untuk melakukan ratas ataupun rapat terbatas. Namun kami masih menunggu menteri-menteri siapa saja yang akan dipanggil ke istana sore hari ini. Sementara itu, Sita. Fatima Albar langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta, terima kasih. Pemirsa, sebelumnya kemarin Ketua MPR Tiongkok Wang Huning juga sudah bertemu dengan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua DPD Sultan Bahtiar Najamuddin di Gedung Nusantara Senayan, Jakarta.
Dalam pertemuan ini, keduanya membahas peningkatan hubungan antara Indonesia dan Tiongkok yang sudah terjalin selama 75 tahun. Banyak hal yang harus ditingkatkan, bukan hanya ekonomi atau perdagangan, namun hubungan persahabatan antara kedua negara juga harus ditingkatkan. Kedua parlemen harus dapat bertukar pengalaman tentang tugas di parlemen masing-masing. Terlebih DPR telah membuat grup kerja sama bilateral GKSB antara parlemen Indonesia dan Tiongkok. Pertemuan ini yang disampaikan adalah bahwa beliau mengatakan bahwa sudah 75 tahun hubungan antara Indonesia dan Tiongkok. Jadi banyak hal yang tentu saja harus ditingkatkan, bukan hanya ekonomi atau perdagangan, namun juga bagaimana kemudian persahabatan antara kedua negara juga harus ditingkatkan. Dan bagaimana kemudian parlemen juga harus berperan aktif dalam meningkatkan hubungan di antara kedua negara. Jadi saya surprise juga tadi saya menyampaikan terima kasih kepada Ketua CPCC yang mulia Wang Huning bahwa beliau menyampaikan duka yang mendalam, salam prihatin dan empati yang tinggi kepada seluruh keluarga-keluarga kita yang terkena musibah, bencana, banjir dan longsor di Sumatera, Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan bencana di Sumatera diperlakukan sebagai prioritas nasional. Bantuan dana dan logistik juga harus tersedia secara penuh dan total. Seluruh kementerian dan lembaga termasuk TNI, Polri dikerahkan dalam penanganan bencana ini. Pemerintah terus memberikan bantuan dan penanganan ke wilayah terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Banjir dan longsor mengakibatkan lebih dari 750 orang meninggal dunia, 650 orang hilang, korban luka sebanyak 2.600 jiwa, dan lebih dari 570.000 warga mengungsi. Selain itu, bencana di 3 provinsi mengakibatkan ribuan rumah warga, infrastruktur, fasilitas, dan layanan vital rusak parah. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menjelaskan, sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, situasi bencana akan diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan dana dan logistik nasional tersedia secara penuh dan total. Seluruh kementerian, lembaga termasuk TNI Polri diperintahkan untuk ekstra responsif dan memastikan fokus pada penyelamatan korban, penyaluran bantuan dan pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital pasca bencana. Bapak Presiden telah memimpin langsung koordinasi seluruh kementerian lembaga, TNI dan Polri, dan juga pemerintah daerah serta BUMN. Bapak Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total. Salah satunya pada saat tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai. Seluruh lembaga telah diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk ekstra responsif dan memastikan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital. Artinya terus dilakukan penanganan nasional dengan mengerahkan sumber daya maksimal pemerintah pusat dari seluruh kementerian dan lembaga, baik itu BNPB, termasuk juga luar biasa dari TNI dan Polri. Sementara itu, upaya percepatan bantuan untuk korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus dilakukan. Tim TV One mengabarkan. Sementara itu, pemerintah menegaskan akan usut gelondongan kayu yang terbawa banjir dan longsor saat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah akan menelusuri pihak-pihak yang melakukan pelanggaran melalui analisis citra satelit.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia PMK Pratikno memastikan bahwa Satgas Penertiban Kawasan Hutan sudah turun tangan menyelidiki kayu gelondongan yang terbawa arus banjir di bencana Sumatera. Dalam pengusutan gelondongan kayu terbawa banjir, pemerintah menggunakan citra satelit. Pemerintah pun menegaskan akan membidik aktor pelanggar terkait gelondongan kayu di Sumatera. Saat ini Satgas Penertiban Kawasan Hutan sudah turun tangan menelusuri dugaan gelondongan kayu yang banyak terbawa arus banjir. Pemerintah terus menelusuri pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran melalui analisis citra satelit. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan telah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk memulai penyelidikan. Polri tidak menutup kemungkinan melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran gelondongan kayu. Terkait dengan masalah temuan kayu gelondong yang sudah terkelupas, kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan dan besok kami akan melaksanakan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan, pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya apabila ada pelanggaran hukum, kita akan proses. Sebelumnya, bencana yang terjadi di Sumatera Utara memperlihatkan kayu gelondongan ikut terbawa dalam derasnya aliran air banjir bandang. Rusaknya lingkungan di hulu daerah aliran sungai atau das diduga menjadi penyebabnya. Tim TV One mengabarkan. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka kunjungi korban banjir bandang Sumatera di sejumlah lokasi. Kabarnya usai jeda. Anda kembali di Kabar Merah Putih. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengunjungi posko pengungsi banjir bandang di Nagari Salareh Air, Agam, Sumatera Barat. Dengan menggunakan sepeda motor, Gibran mengunjungi titik terdampak banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kemudian Gibran mengunjungi posko pengungsian. Gibran mengaku diberi tugas dari Presiden Prabowo untuk membantu percepatan distribusi bantuan ke korban. Pengiriman bantuan akan terus dipercepat menggunakan jalur udara, darat, dan laut. Selain itu, perbaikan akses komunikasi, listrik, dan fasilitas lain juga dipercepat. Gibran juga meminta agar pengungsi lansia, anak-anak, dan ibu hamil juga diprioritaskan. Salam dari Bapak Presiden Prabowo. Ini saya haturkan duka cita yang mendalam kepada seluruh korban. Saya mohon maaf sebelumnya. Bapak Ibu tidak sendiri, warga Sumatera tidak sendiri. Kami diperintah Bapak Presiden untuk melakukan percepatan pemulihan pasca bencana ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bencana nasional, alhamdulillah. Sumatera masih Indonesia, alhamdulillah. Distribusi logistik bantuan ini akan terus dipercepat lewat jalur darat, udara, laut. Lalu untuk tadi sudah disampaikan juga perbaikan akses komunikasi, puskesmas, sekolah.
jembatan, jalan ini juga akan dipercepat agar arus bantuan logistik BBM ini bisa lancar kembali. Informasi selanjutnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi pengungsi di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara untuk bertemu warga dan mendengarkan keluh kesah warga korban bencana. Setelah mengunjungi pengungsi di Desa Garoga, tenda pengungsi di Desa Batu Hula ini adalah lokasi kedua yang dikunjungi Gibran di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Wapres juga didampingi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dan Bupati Tapanuli Selatan Gus Irwan Pasaribu. Gibran pun menyambangi lokasi pengungsian dan menyapa warga setempat. Wapres pun disambut oleh para korban yang mengeluhkan kondisi bencana dan meminta bantuan. Perkembangan terkini dari bencana banjir di Sumatera Utara akan disampaikan oleh Nofri Afandi. Nofri, bagaimana perkembangan pencarian korban yang masih hilang di sana, Nofri? Ya, sampai saat ini tentunya tim gabungan masih terus berupaya untuk mencari korban hilang ataupun korban meninggal dunia akibat banjir bandang yang melanda Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Tadi kami mendapatkan data terakhir yang disampaikan oleh Kapolda Sumatera Utara bahwa saat ini di Desa Garoga sendiri sudah ada sebanyak 45 orang ditemukan meninggal dunia. Selain tim SAR gabungan, ini juga dikerahkan anjing pelacak dari Detasemen K9 yang tadi kami mendapatkan informasi telah menemukan satu korban lagi di Desa Huta Godang, di mana diketahui memang dari Kecamatan Batang Toru ini ada 4 desa yang terdampak, yaitu Desa Batuhoring, kemudian Aik Ngadol, Huta Godang, dan yang paling parah ini adalah Desa Garoga di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Tadi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga langsung meninjau ke lokasi Desa Garoga untuk bertemu para korban banjir dan menemui mereka yang berada di posko dan sejumlah posko-posko lainnya yang terletak di sekitar Desa Garoga ini. Ia juga langsung melihat bagaimana jalan lintas Padang Sidimpuan Sibolga yang terputus akibat diterjang banjir bandang dan dilintasi oleh air. Nah, tadi Gibran juga kemudian memberikan nasihat, kemudian memberikan pernyataan akan membantu korban yang saat ini terdampak bencana. Saat ini kami memperbarui informasi di mana data terakhir kami peroleh untuk Tapanuli Selatan ada sebanyak 5.366 pengungsi, sementara di Kecamatan Batang Toru sendiri 2.300 pengungsi saat ini sudah berada di sejumlah posko pengungsian, di mana ada 6 posko pengungsian yang terletak di Kecamatan Batang Toru. Untuk data korban meninggal dunia sendiri di Tapanuli Selatan, dari data terakhir kami peroleh ini sebanyak 86 jiwa, dan tentunya data ini sudah bertambah mengingat tim di lapangan juga telah kembali menemukan sejumlah korban di bawah material banjir berupa lumpur dan juga batang-batang pohon kayu yang berserakan di sekitar lokasi yang merupakan dulunya ini adalah pemukiman rumah warga. Sejumlah warga tadi masih datang ke Desa Garoga ini untuk melihat bagaimana jejak rumah mereka dulu berdiri kokoh, kini hanya tinggal lantainya saja tersapu banjir bandang yang terjadi pada 25 November kemarin. Sementara itu, saya kembalikan ke studio. Nofri Afandi langsung dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, terima kasih. Pemirsa, warga korban banjir dan longsor di Padang Pariaman, Sumatera Barat, selain butuh bantuan logistik juga butuh bantuan obat-obatan. Hal ini karena banyak dari mereka yang mulai terserang penyakit. Perbaikan lokasi longsor yang melanda 2 kampung di kawasan Korong Sipinang dan Sipisang Nagari Anduriang, Kecamatan Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat terus dikebut pekerjaannya. 1 unit alat berat terlihat masih berusaha membuka akses jalan utama yang sempat putus akibat banjir dan longsor. Hal ini untuk memudahkan akses bagi kendaraan yang akan mengirimkan bantuan kemanusiaan serta petugas yang akan memberikan layanan kesehatan. Selain bantuan logistik, tim Dokpol Polres Padang Pariaman bersama Baharka Mabes Polri tiba di lokasi tersebut untuk mengecek kondisi kesehatan warga. Dari pengecekan ditemukan banyak warga mulai diserang penyakit flu, batuk, dan penyakit kulit. Mungkin karena kemarin sempat 1 minggu sendiri hujan tidak berhenti, sama namanya musibah banjir itu kebanyakan yang ditemuin di sini batuk, pilek, demam. Jadi
obat-obatannya mungkin harus dibanyakin yang di bagian situ. Tapi banyak juga kemarin di wilayah lain itu ditemukannya gatal-gatal ya, karena emang namanya banjir itu membawa pasti penyakit serius seperti itu. Selain membutuhkan bantuan bahan makanan, saat ini warga juga membutuhkan obat-obatan serta vitamin untuk meningkatkan imun. Dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Andri Syaputra, TV One mengabarkan. Pemirsa, Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran bersama Wagub Edi Pratowo menyampaikan rasa duka yang mendalam untuk seluruh korban bencana alam di Sumatera dan Aceh. Bantuan senilai 3 miliar digelontorkan untuk para korban. Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran bersama Wakil Gubernur Edi Pratowo mengatasnamakan Pemprov Kalteng menyampaikan rasa empati, simpati, dan solidaritas yang mendalam kepada seluruh korban bencana alam yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Agus Tiar Sabran menjelaskan bahwa bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di wilayah Sumatera dan Aceh membawa duka yang mendalam untuk seluruh masyarakat di Indonesia, termasuk Kalimantan Tengah. Agus Tiar juga berharap seluruh korban di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh senantiasa diberikan kekuatan dan ketabahan untuk melalui cobaan bencana alam di sana. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan rasa empati, simpati, dan solidaritas yang mendalam atas bencana banjir, bandang yang melanda saudara-saudara kita di Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Musibah ini telah membawa duka yang mendalam bagi masyarakat di wilayah terdampak, baik melalui kehilangan jiwa maupun kerusakan yang terjadi. Atas nama pemerintah Provinsi Tengah dan seluruh masyarakat Kalimantan Tengah, saya menyampaikan duka cita yang tulus pada keluarga yang korban meninggal dunia. Semoga diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai bentuk aksi nyata mendukung para korban di Sumatera dan Aceh, Pemprov Kalimantan Tengah bergerak cepat dengan memberikan bantuan senilai 3 miliar rupiah. Gubernur Agus Tiar Sabran menjelaskan bahwa bantuan dalam bentuk makanan, obat-obatan hingga pakaian ini merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian untuk daerah-daerah yang terdampak bencana alam. Sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas antar daerah, pemerintah Provinsi Tengah akan menyalurkan bantuan kemanusiaan sebesar 3 miliar rupiah untuk 3 provinsi yang terdampak yang akan dibawa langsung ke provinsi masing-masing. Jangan dilihat dari nilai materinya, melainkan merupakan wujud kebersamaan, kepedulian, dan komitmen kami untuk saling menopang sebagai sesama anak bangsa. Saya juga mengajak seluruh pihak, baik pemerintah, organisasi masyarakat, dunia usaha, masyarakat umum untuk terus menunjukkan empati dan solidaritas serta mendoakan agar para korban yang selamat diberikan kekuatan, ketabahan, dan kesabarannya. Menurut Agus Tiar Sabran, bantuan yang diberikan Pemprov Kalteng mengadopsi prinsip filosofi Huma Betang yang menjunjung tinggi nilai leluhur masyarakat Dayak terkait kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan gotong royong. Bantuan untuk korban banjir bandang mulai masuk ke Aceh Timur. Kabarnya usai jeda, tetaplah di Kabar Merah Putih. Pemirsa, Kementerian Pertanian mengirimkan bantuan logistik untuk korban bencana di Sumatera dengan nilai total 75,85 miliar rupiah. Dipersiapkan untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan dalam bentuk barang logistik seperti beras, minyak goreng, gula, susu, air mineral, pakaian, hingga makanan siap saji. Pengiriman awal sebesar 34,8 miliar rupiah dengan total 207 truk untuk 3 provinsi terdampak. Untuk pendistribusiannya, Aceh akan menerima 70 truk, Sumatera Utara 70 truk, dan Sumatera Barat 67 truk. Pengiriman juga didukung armada TNI Angkatan Laut dan pesawat Hercules untuk menjangkau wilayah terisolasi. Seluruh tim Kementerian Pertanian diminta siaga di lapangan hingga bantuan selesai tersalurkan. Dalam kondisi bencana, sejumlah SPPG di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara difungsikan untuk melayani pengungsi. Total ada 276 SPPG yang menyediakan makanan untuk para pengungsi. Berikut keterangan dari Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Alhamdulillah SPPG ini kan salah satu
infrastruktur pemerintah yang siap melayani siapapun ya. Dan dalam keadaan bencana ini sekarang ada 81 SPG di Aceh yang melayani pengungsi. 80 lainnya di Aceh melayani normal. Nah, kemudian di Sumatera Utara ada 129 SPG yang melayani pengungsi, di Sumatera Barat ada 66. Jadi total seluruhnya ada 276 SPG yang masih melayani pengungsi. Kabar selanjutnya, bantuan untuk korban banjir bandang mulai masuk ke Aceh Timur. 20 ton sembako dan logistik serta makanan siap saji tiba melalui jalur laut. Beginilah proses penjemputan bantuan sembako dari Kementerian Sosial yang dikirim dengan kapal perang TNI Angkatan Laut di perairan Aceh Timur, Aceh. Kapal bersandar sekitar pukul 6 pagi. Untuk Aceh Timur, ada 20 ton bantuan, terdiri dari 10 ton beras dan 10 ton logistik lainnya. Bantuan sembako dijemput dengan 6 unit kapal gendong melaju dari arah bibir pantai Kuala Idi menuju ke KRI 378 dengan jarak 3 mil. Total bantuan itu 20 ton, 10 ton beras, 10 ton lagi itu seperti pakaian, selimut, makanan siap saji, dan obat-obatan. Bantuan sembako akan dibawa ke daerah yang terisolir berada di 3 kecamatan, Simpang Jernis, Serbajadi, dan Penaron. Dari Aceh Timur Provinsi Aceh, Ilham Zulfikar, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lain. Pemirsa, untuk mendorong talenta muda Makassar melampaui batas kreativitas, Bank BTN menggelar roadshow BTN Housing Planner 2025 di Universitas Hasanuddin. Roadshow BTN Housing Planner 2025 resmi hadir di Makassar, Rabu 3 Desember 2025 di Grand Ballroom Unhas Hotel and Convention. Mengusung pesan Elevate Beyond Your Limit, program ini mengajak talenta muda untuk mengubah ide menjadi bisnis yang real dan bankable. Makassar dipilih karena memiliki kebutuhan hunian lebih dari 91.000 unit per tahun dengan populasi perkotaan 1,4 juta jiwa, di mana 35% diantaranya adalah generasi muda. Kepala Kantor Wilayah BTN Sulawesi Maluku Papua, Bagus Hendri Setiawan menyebut ajang ini digelar untuk menggali ide inovatif sekaligus mempertemukan mahasiswa dengan pelaku industri. Untuk mahasiswa tentu saja ini membuka peluang teman-teman untuk langsung memasuki dunia usaha. Yang selama ini mungkin akses ataupun bagaimana literasi kepada teman-teman mahasiswa itu agak-agak terbatas. Nah, sekarang kami dari praktisi, dari perbankan, kami mempertemukan dari Bank BTN selama ini kita bekerjasama dengan developers, dengan seluruh ekosistem perumahan, mempertemukan langsung dengan teman-teman dari mahasiswa. Jadi idenya juga tersampaikan langsung dan bisa dipraktekkan. Jadi semoga ini juga jadi kabar baik untuk teman-teman mahasiswa di khususnya wilayah timur. BTN juga menghadirkan Muhammad Rozakul Anam, juara 2 BTN Housing Planner 2024 yang berbagi kisah tentang Pak Tukang, platform jasa konstruksi yang berhasil tumbuh dari ide sederhana soal transparansi harga tukang. Tentu dalam mewujudkan atau merealisasikan program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, yakni mewujudkan 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia, butuh inovasi-inovasi yang mampu menyediakan rumah yang terjangkau, yang dapat dijangkau oleh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Bagaimana cara memformulasikan desain rumah yang bisa terjangkau. Lewat roadshow ini, BTN berharap semakin banyak talenta muda Makassar mampu naik kelas dan menghasilkan solusi berdampak bagi sektor perumahan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, tim TV One mengabarkan. Kabar Merah Putih masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Kabar Merah Putih. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri melakukan kunjungan ke Banda Aceh untuk menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak bencana. Melalui koordinasi dengan pemerintah setempat dan jaringan Kamar Dagang Indonesia, Kadin mendorong percepatan agar logistik bisa segera menjangkau warga yang hingga kini masih menunggu bantuan. Keikutsertaan dunia usaha menjadi salah satu penopang dalam penanganan bencana kali ini. Bantuan yang masuk ini menjadi kebutuhan pemulihan di beberapa wilayah yang terdampak.
sangat serius dan juga memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan daerah yang bekerja sama untuk menanganinya selama ini. Dan kami juga dari dunia usaha sebagai mitra strategis pemerintah dan wadah dunia usaha Kadin, ya kami hadir di sini untuk melihat sendiri, memotret keadaan sesungguhnya. Dan kami lihat tadi 3.000-an lebih desa terdampak, 1,6 juta orang ini Aceh, tapi juga mulai memikirkan bagaimana langkah berikutnya, baik bersama pemerintah tentunya untuk infrastruktur, lalu perumahan, karena ada 75.000 rumah yang terdampak, dan terakhir juga kami selalu berpikir bagaimana pengusaha-pengusahanya terutama UMKM bisa melanjutkan perekonomian dengan usahanya, karena kan belum tentu usaha berikutnya bisa sama. Dan Menteri SDM Bahlil Lahadalia membolehkan pembelian BBM tanpa barcode di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal ini untuk memudahkan proses pemulihan di lokasi yang terdampak banjir bandang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengunjungi Sumatera Utara untuk meninjau sejumlah tempat yang terdampak bencana. Ia berkeliling ke sejumlah lokasi terdampak di Sibolga dan Tapanuli Tengah dengan menggunakan helikopter. Bahlil melihat langsung kerusakan di lokasi terdampak, terutama kerusakan jaringan listrik. Kunjungan kali ini dilakukan untuk mempercepat proses pemulihan listrik di sejumlah lokasi. Selain perbaikan infrastruktur listrik, Menteri SDM juga menyoroti distribusi BBM di wilayah terdampak. Untuk itu, Menteri SDM membuat kebijakan agar pembelian BBM di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak perlu memakai barcode untuk sementara. Di samping itu distribusi BBM, kemudian LPG juga harus jalan. Tadi pagi kami sudah mengeluarkan relaksasi aturan bahwa untuk orang masyarakat membeli BBM di SPBU tidak perlu dulu memakai barcode. Jadi sudah bebas, baik di Sumatera Utara maupun di Sumbar maupun di Aceh. Ini semua dalam rangka kita bagaimana mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Itu sampai kapan tuh Mas rencanakan barcode gratis itu? Sampai kondisi dinyatakan pulih. Dalam kesempatan itu, Menteri SDM juga meminta jajarannya untuk terus berusaha membuka akses jalan darat agar distribusi BBM dan bantuan lainnya dapat sampai ke lokasi terdampak. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Putri Lestari, TV One mengabarkan. Informasi selanjutnya, tim gabungan Polda Sumut bersama personil Polres Tapanuli Tengah memperbaiki jembatan Pandan yang menjadi akses utama penghubung Sibolga Padang Sidempuan. Perbaikan konstruksi jembatan yang memiliki panjang sekitar 6 meter dan tinggi 7 meter ini telah dimulai sejak hari Selasa pekan ini. Rabu kemarin proses percepatan pengerjaan kembali dilanjutkan dengan melibatkan kekuatan penuh personil, baik dari PJU dan anggota Polda Sumut, Sat Brimobda Sumut hingga Polres Tapteng. 3 pejabat utama Polda Sumut ikut turun ke lapangan untuk memperbaiki jembatan. Karolog Polda Sumut Kombes Pol Suranta Pinem menegaskan, jembatan ini menjadi jalur penting distribusi logistik serta BBM bagi masyarakat setempat. Kami dari Polda Sumatera Utara bersama-sama dengan masyarakat dan instansi terkait melakukan perbaikan jembatan yang terputus yang memisahkan Minang Sauri dan Sibolga. Mudah-mudahan malam ini sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4. Kabar Merah Putih masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Warga korban banjir bandang dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, terutama di wilayah yang terisolasi mulai kekurangan pasokan bahan pangan. Mereka berharap bantuan lanjutan bisa segera tiba.
Seperti inilah akses jalan menuju Kecamatan Sitahwis, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara yang masih terputus akibat banjir bandang dan tanah longsor. Sebanyak 71 titik longsor terdapat di kecamatan tersebut yang membuat akses jalan tak bisa dilalui kendaraan bermotor sehingga membuat daerah tersebut terisolasi. Akibatnya ribuan warga di daerah itu kini mulai krisis bahan pangan. Karena bahan pangan yang sebelumnya dikirim sudah makin menipis untuk keperluan dapur umum. Pihak Kecamatan Sitahwis berharap bantuan beras dan logistik segera dikirimkan kembali. Kalau kondisi sekarang sangat mencekam dengan akses dan banyaknya titik longsor yang tidak bisa dilalui akses kendaraan roda 2 dan 4. Dan kami sangat butuh untuk bahan pangan yang kami butuhkan sekarang. Karena warga kami sudah sangat-sangat menderita akibat keterbatasan bahan pangan. Kecamatan Sitahwis merupakan salah satu daerah terdampak cukup parah akibat bencana banjir dan longsor. Sebanyak 89 rumah warga di Sitahwis hancur total dan ratusan rumah rusak berat. Sementara jumlah korban tewas di Kecamatan Sitahwis tercatat sebanyak 26 orang. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sharon Situmorang, TV One mengabarkan. Komisi 11 DPR mengadakan rapat dengan Kementerian Keuangan dan Badan Pengelola Investasi dan Antara pada Kamis pagi. Rapat kali ini membahas skema subsidi dan kompensasi yang tercantum dalam APBN tahun 2025. Rapat turut dihadiri oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Pelaksana dan Antara Rosan Ruslani dan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Komisi 11, Ketua Komisi 11 Muhammad Misbakun. Agenda utama dalam rapat ini adalah mengulas secara mendalam skema subsidi dan kompensasi yang tercantum dalam APBN tahun 2025. Ini saya Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Menteri Keuangan, para Direktur Utama, saya nyatakan rapat ini dibuka. Mengenai posisi rapat hari ini, saya Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Menteri Keuangan, para... Informasi tadi menutup kabar Merah Putih hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan berita utama kriminal bersama Ninda Febiola. Saya Sita Paprika pamit, terima kasih. Sampai jumpa.